Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada Bapak Firdaus Hadi sebagai dosen ataupun pengampu mata kuliah Bibliografi Sejarah. Izinkan saya Fatur Rahman dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2023 untuk di video ini menjelaskan bibliografi sejarah. Sebelumnya video ini saya buat dengan komitmen video ini tidak akan diedit sedikit pun, dan juga saya membuat video ini tanpa melihat ataupun membaca informasi apapun. Jadi untuk menjelaskan bibliografi sejarah ini terdapat 5 pertanyaan ataupun 5 soal. Untuk pertanyaan pertama adalah apa definisi dari bibliografi sejarah? Bibliografi sendiri dapat saya simpulkan adalah sebuah ilmu mengenai pencatutan ataupun pengutipan informasi dari sumber utama ataupun sumber yang sering digunakan, misalnya adalah buku. Nah, pencatutan ini produknya adalah ada sebuah daftar yang kita bisa sebut atau biasa sebut adalah daftar pustaka. Nah, bibliografi sejarah hubungannya ataupun kaitannya adalah pengertiannya yaitu yang ini saya ambil dari satu tokoh yaitu Sartono Kartodirjo. Beliau menyebutkan bahwa pengertian dari bibliografi sejarah adalah daftar pustaka yang berisi karya-karya ataupun sumber-sumber mengenai topik sejarah. Topik sejarah misalnya adalah peristiwa sejarah. Contohnya yaitu misalnya peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan, kebangkitan nasional, dan lain-lain. Dan kemudian topik sejarah selanjutnya adalah periode sejarah, misalnya periode masa Islam, masa Hindu, dan seterusnya. Lalu juga yang terakhir untuk topik sejarah adalah mengenai tokoh sejarah, misalnya Insinyur Soekarno, Gajah Mada, dan raja-raja, dan lain-lain. Nah, apa sih fungsi bibliografi sejarah ini bagi peneliti dan juga pendidik? Ini soal nomor 2 ya. Jadi untuk peneliti, fungsi dari bibliografi sejarah ini yang kita sebutkan tadi bahwa biografi sejarah ini berbentuk daftar pustaka. Nah, daftar ini yang pertama untuk peneliti adalah memudahkan peneliti untuk mencari sumber-sumber yang relevan, yang berkaitan ataupun yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Misalnya peneliti ini ingin meneliti tentang bidang ataupun peristiwa proklamasi kemerdekaan, maka bibliografi sejarah proklamasi kemerdekaan sangat membantu peneliti tersebut untuk menemukan sumber yang dia butuhkan. Kemudian bagi peneliti, bibliografi sejarah berfungsi untuk memastikan kredibilitas ataupun kualitas dari suatu sumber. Karena bibliografi tidak hanya memuat daftar, tapi juga dalam daftar tersebut ataupun bibliografi secara luas dan dalam disebutkan juga penulisnya, disebutkan juga penerbitnya, bahkan metode ataupun sebagian isi dari suatu sumber tersebut. Nah, dari informasi tersebutlah peneliti dapat kira-kira mengetahui penulisnya dan kredibilitasnya, sehingga dia dapat memilih sumber yang kualitasnya diinginkan oleh penulis tersebut. Lalu fungsi ketiga adalah untuk menghemat waktu. Ini tentu saja berkaitan dengan fungsi pertama tadi, karena dengan daftar-daftar pustaka dapat menghemat waktu dalam mencari sumber-sumber yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah bibliografi sejarah dapat menghindari plagiarisme, karena dalam bibliografi juga diajarkan ataupun ditekankan ataupun menjadi objek pembelajarannya dalam biografi adalah penulisan dari daftar pustaka ataupun pencantuman informasi dari sumber lain. Dengan mengetahui cara menuliskan informasi dari sumber lain, maka penulis ataupun peneliti bisa terhindar dari masalah plagiarisme. Nah, bagi pendidik,
fungsi pertama dari bibliografi sejarah adalah yaitu untuk pendidik dapat menyiapkan bahan ajar ataupun mempersiapkan diri dalam menjelaskan suatu topik sejarah kepada peserta didik. Misalnya untuk menyiapkan bahan ajar mengenai proklamasi kemerdekaan, maka dia akan mencari buku-buku tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, bibliografi sejarah tentang proklamasi kemerdekaan berguna untuk itu. Lalu kemudian untuk pendidikan atau untuk pendidik, bibliografi sejarah berfungsi untuk membantu mengeksplorasi dari bacaan siswa. Misalnya siswa disuruh untuk mempelajari peristiwa kebangkitan nasional, maka pendidik bisa memberikan daftar pustaka ataupun bibliografi tentang peristiwa kebangkitan nasional, sehingga siswa bisa membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, itu soal nomor 2. Lalu untuk nomor 3 soalnya adalah apa saja sumber-sumber yang bisa dimuat ataupun dibuatkan bibliografi sejarah. Dapat saya simpulkan adalah semua sumber dapat dibuat untuk bibliografi sejarah. Selama sumber itu benar-benar tercatat dan juga sah, maka sumber tersebut dapat dimasukkan dalam suatu daftar. Nah, untuk penjabarannya, sumber-sumber itu dibagi menjadi 4 dasar bentuknya. Yang pertama adalah sumber tulisan, yaitu buku, naskah, dan manuskrip. Yang kedua ada sumber lisan, misalnya wawancara, habis itu cerita, dongeng turun-menurun, dan juga nyanyian. Lalu kemudian sumber ketiga adalah sumber benda, yaitu artefak, benda bersejarah, bangunan bersejarah ataupun situs bersejarah. Kemudian foto dan film. Lalu yang terakhir adalah sumber elektronik, misalnya buku elektronik, jurnal elektronik, dan lain-lain. Lalu lanjut ke nomor 4, mengenai jenis-jenis dari bibliografi sejarah itu sendiri. Untuk jenis dibagi pertama itu berdasarkan cakupannya, berdasarkan ruang yang dibahas dari bibliografi sejarah. Jadi yang pertama itu ada bibliografi nasional, yaitu bibliografi yang membahas sejarah suatu negara, misalnya bibliografi sejarah Indonesia. Lalu ada bibliografi sejarah regional, yaitu bibliografi yang membahas suatu wilayah lebih sempit dari nasional, misalnya pulau ataupun provinsi. Misalnya bibliografi sejarah Pulau Kalimantan ataupun juga bibliografi sejarah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang paling terakhir dari cakupan adalah bibliografi sejarah lokal, yaitu mengenai sejarah dari bibliografi dari sejarah suatu daerah yang sempit kota ataupun lebih sempit dari itu, misalnya bibliografi sejarah Kota Malang ataupun tempat lebih kecil dari itu berdasarkan cakupannya. Yang kedua itu berdasarkan formatnya ada format cetak dan juga ada format elektronik. Mungkin format elektronik kita sering ketemui di e-katalog dan lain. Untuk format cetak misalnya buku bibliografi sejarah Indonesia oleh Sartono Kartodirjo. Nah, itu untuk jenisnya berdasarkan format. Yang ketiga itu berdasarkan topiknya ataupun isinya, berdasarkan isinya. Yang pertama itu bibliografi umum, itu topiknya umum, tidak mengenai bidang tertentu. Misalnya bibliografi sejarah Indonesia, nah itu tidak fokus membahas suatu topik atau bidang, misalnya ekonomi ataupun politik dari Indonesia sendiri. Lalu yang terbalikannya dari itu adalah bibliografi topikal. Jadi bibliografi tersebut memuat daftar sumber mengenai topik tertentu, misalnya bibliografi ekonomi Indonesia, bibliografi politik Timur Tengah, dan lain-lain. Lalu ada bibliografi biografi, yaitu bibliografi
mengenai daftar tentang biografi seseorang, misalnya biografi Soekarno ataupun biografi Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh sejarah lain. Lalu selanjutnya bibliografi berdasarkan tujuannya. Jadi itu berdasarkan tujuannya, yang pertama itu adalah bibliografi penelitian. Ini sama dengan nomor 2 tadi ya, tentang fungsi peneliti. Jadi biografi penelitian ya berdasar tujuannya, biografi yang digunakan untuk meneliti. Lalu kemudian ada bibliografi pendidikan, atau itu biografi yang digunakan untuk mendidik. Yang terakhir adalah bibliografi pustakawan, perpustakaan. Jadi ini bibliografi yang digunakan pustakawan untuk mengatur ataupun mendata koleksi buku. Lalu soal nomor 5 mengenai ruang lingkup dari suatu tema bibliografi sejarah. Jadi saya memilih bibliografi sosial yang ruang lingkupnya itu mengenai masyarakat dan keadaannya dan lain-lain. Contoh ruang lingkupnya misalnya untuk sosial sebut misalnya stratifikasi masyarakat, habis itu keadaan masyarakat, perubahan sosial, gerakan sosial, gender, keluarga, stratifikasi, ada juga kelas sosial, banyak lah pokoknya dari apapun dari suatu aspek dari masyarakat, dari budaya, keluarga, fungsi-fungsinya dan lain-lain. Nah, dari tema tersebut saya memilih satu buku, yaitu buku yang berjudul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Buku ini ditulis oleh Sohoki. Nah, mengapa saya memilih buku ini? Selain buku ini menarik ya. Nah, menariknya itu buku ini membahas daripada orang-orang di persimpangan kiri jalan. Itu sebutan orang-orang yang secara politik beraliran kiri. Misalnya mereka komunis, sosialis, dan lain-lain lah. Nah, menurut saya ini menarik karena setelah saya membaca ataupun membahas buku ini, ya buku ini pertama tidak jauh-jauh dari gerakan sosial yang berpengaruh sampai saat ini, yaitu gerakan sosial untuk kita bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang kedua, buku ini membahas orang-orang persimpangan kiri jalan tadi, orang-orang kiri dari latar belakangnya yang berbeda-beda, dan juga usaha-usaha mereka untuk menjadikan Indonesia merdeka, walaupun ya sebelum kemerdekaan mereka radikal, yaitu melawan Belanda sehingga mereka kemudian dibuang di lain-lain, dan ternyata setelah kemerdekaan adalah mereka termasuk orang-orang yang radikal juga. Mereka berani, dan sayangnya berani berkonflik ataupun berperang dengan bangsanya sendiri untuk memperebutkan suatu posisi ataupun hegemoni dalam perpolitikan Indonesia pada setelah kemerdekaan. Nah, mengapa saya sebut itu? Karena buku ini puncaknya ataupun fokus akhirnya adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, ya dimana orang-orang kiri ini dijelaskan mengapa mereka akhirnya melakukan pemberontakan, prosesnya, dan juga akhirnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk 5 soal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.